Kita sering melihat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menginvestasikan dana yang sangat besar, bahkan miliaran rupiah, untuk teknologi canggih tata ruang. Ada dashboard interaktif, simulasi 3 dimensi, server super cepat. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa masalah-masalah klasik perkotaan seperti kemacetan, banjir, atau permukiman kumuh sepertinya tidak kunjung selesai? Nah, dalam analisis kita kali ini, kita akan coba membongkar mengapa teknologi yang paling mutakhir sekalipun seringkali gagal total ketika dihadapkan pada realitas birokrasi dan tata kelola kota yang sebenarnya. Mari kita mulai dengan sebuah paradoks yang mungkin sangat akrab bagi kita semua. Ada sebuah ruas jalan yang macet parah, lalu pemerintah melebarkannya. Mungkin untuk beberapa bulan pertama, lalu lintas terasa lebih lancar. Tapi tak lama kemudian, kemacetan itu kembali lagi, bahkan seringkali lebih parah dari sebelumnya. Fenomena ini, yang dalam studi transportasi dikenal sebagai induced demand atau permintaan terinduksi, adalah gejala yang sempurna dari sebuah kegagalan yang fundamental, yaitu kegagalan dalam cara kita memandang dan merencanakan sebuah kota. Untuk membedah masalah ini secara mendalam, kita akan melalui 5 bagian. Pertama, kita akan menelusuri pendekatan lama yang disebut perencanaan sektoral. Lalu kita beralih ke cara pandang yang baru, melihat kota sebagai sebuah sistem. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan teknologi yang dirancang untuk mendukung pendekatan sistem ini. Namun kita juga akan mengungkap apa saja hambatan sebenarnya di balik layar. Dan akhirnya, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa solusinya adalah reformasi, bukan sekedar membeli alat baru. Oke, mari kita mulai bagian pertama. Secara tradisional, pemerintah itu mengelola kota dalam kotak-kotak atau silo-silo yang terpisah. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum fokus mengurusi jalan, Dinas Tata Ruang mengurusi bangunan, Dinas Lingkungan Hidup mengurusi kualitas udara. Masing-masing bekerja sendiri-sendiri, fokusnya hanya menyelesaikan masalah di bidangnya saja. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pendekatan sektoral. Tabel ini menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar. Di satu sisi, pendekatan sektoral itu cara berpikirnya linear. Kalau ada macet, ya solusinya lebarkan jalan. Kalau ada banjir, ya bangun tanggul. Sederhana. Pendekatan ini juga yang menciptakan apa yang kita sebut data silos, di mana setiap dinas menyimpan datanya sendiri-sendiri, seolah-olah itu milik pribadi. Sebaliknya, pendekatan sistem justru mencari akar penyebab masalah yang saling terkait. Ia mencoba mengintegrasikan data dari berbagai sektor untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Nah, perbedaan cara pandang inilah yang sebetulnya menjadi sumber dari banyak masalah perkotaan yang sulit dipecahkan. Sekarang kita beralih ke konsep intinya, berpikir sistem atau systems thinking. Pendekatan ini mengajarkan kita bahwa kota itu bukanlah sekedar kumpulan benda mati seperti jalan, gedung, atau taman. Kota itu lebih mirip sebuah organisme kompleks yang hidup di mana setiap perubahan kecil di satu bagian akan memicu efek berantai ke bagian-bagian lainnya, seringkali dengan cara yang tidak kita duga. Jadi kata kuncinya di sini adalah hubungan timbal balik. Alih-alih hanya melihat jalan sebagai lapisan aspal, kita melihatnya sebagai bagian dari sistem transportasi. Sistem transportasi ini terhubung dengan sistem ekonomi, sistem permukiman, bahkan sistem lingkungan. Artinya, saat kita membuka perumahan baru, itu bukan cuma mengubah warna di peta tata ruang. Itu juga mengubah pola lalu lintas, menambah beban drainase, meningkatkan kebutuhan listrik, dan seterusnya. Semuanya saling terhubung. Di dalam sistem kota ini, ada 2 mesin utama yang bekerja tanpa henti. Kita menyebutnya feedback loops atau putaran umpan balik. Yang pertama adalah reinforcing feedback atau umpan balik yang sifatnya menguatkan. Contohnya begini, sebuah pabrik baru dibangun, ini akan menarik banyak pekerja. Para pekerja butuh rumah dan toko, yang kemudian menarik lebih banyak lagi pembangunan. Ini menciptakan sebuah siklus pertumbuhan yang terus membesar. Tapi ada juga yang kedua, yaitu balancing feedback atau umpan balik penyeimbang. Ketika kawasan industri tadi menjadi terlalu padat dan polusinya sudah parah, area itu jadi tidak menarik lagi. Investor berhenti datang, pertumbuhan pun akhirnya melambat atau bahkan berhenti. Memahami cara kerja kedua putaran ini adalah kunci untuk mengelola kota secara berkelanjutan. Tentu saja, otak manusia punya keterbatasan untuk menghitung semua interaksi yang rumit ini secara bersamaan. Disinilah peran teknologi menjadi sangat penting. Sistem Informasi Perencanaan atau SIP hadir sebagai sebuah alat komputasi yang dirancang khusus untuk menerjemahkan teori berpikir sistem yang kompleks tadi menjadi sebuah alat analisis kebijakan yang terukur dan praktis. Nah, inilah kira-kira wujud ideal dari sebuah SIP. Coba Anda bayangkan sebuah dashboard di mana para perencana bisa melakukan simulasi. Mereka bisa bertanya, bagaimana jika kita membangun jalur kereta baru di sini? Dan sistem akan langsung menghitung dan memvisualisasikan dampaknya pada harga tanah, pola pergerakan penduduk, beban infrastruktur air bersih, bahkan hingga kualitas udara.
Ini bukan lagi sekedar peta digital biasa, ini adalah sebuah laboratorium kota virtual. Kedengarannya sangat canggih dan menjanjikan bukan? Tapi, disinilah muncul pertanyaan besarnya. Kalau teknologinya memang sudah ada dan begitu hebat, mengapa kita masih melihat begitu banyak kegagalan dalam penataan ruang? Mengapa dashboard-dashboard canggih di ruang rapat pemerintah itu seringkali hanya menjadi pajangan setelah proyeknya selesai? Jawabannya ternyata sama sekali bukan masalah teknis. Sekarang, kita masuk ke jantung permasalahannya. Kegagalan sistem informasi di lingkungan pemerintahan itu jarang sekali disebabkan oleh kesalahan coding atau kerusakan server. Hambatan utamanya justru berakar pada faktor manusia dan organisasi. Sederhananya, birokrasi yang belum siap untuk berubah. Secara umum, ada 4 akar masalah utama. Pertama, apa yang disebut bias pengadaan fisik. Ini adalah kecenderungan pemerintah untuk lebih fokus membeli hardware canggih ketimbang membangun sistem dan manusianya. Kedua, ego sektoral, yaitu budaya di mana setiap dinas merasa data adalah miliknya sendiri dan enggan berbagi. Ketiga, kesenjangan literasi, di mana tidak ada cukup staf yang punya kemampuan untuk mengolah dan menganalisis data. Dan yang keempat, malnutrisi data, yaitu sistem canggih yang terpaksa diberi makan data usang karena tidak ada anggaran untuk pemeliharaan dan pembaruan data. Mari kita dalami sedikit masalah kedua ini, ego sektoral. Di banyak instansi pemerintah, data itu tidak dilihat sebagai aset bersama untuk pengambilan keputusan, tapi justru sebagai sumber kekuasaan. Setiap dinas atau departemen berfungsi seperti benteng dengan datanya terkunci rapat di dalam. Akibatnya, komunikasi antar dinas terputus dan analisis terpadu yang menjadi syarat utama berpikir sistem menjadi mustahil dilakukan. Padahal, sistem yang ideal menuntut data untuk bisa mengalir bebas, layaknya aliran darah ke sebuah pusat data terpadu. Tanpa kemauan untuk berbagi data, sistem seharga miliaran pun akan lumpuh. Agar lebih konkret, mari kita lihat sebuah studi kasus nyata tentang proyek bernama Portal 1 Data Tata Ruang senilai 3 miliar rupiah di sebuah kabupaten. Kita sebut saja Kabupaten X. Ini adalah contoh sempurna bagaimana semua masalah non-teknis tadi bermain di dunia nyata. Begini kira-kira anatomi kegagalannya. Bapeda sebagai badan perencana memulai proyek yang sangat ambisius ini dengan membeli teknologi server dan software terbaik. Namun, ketika tiba saatnya mengintegrasikan data, mereka menabrak tembok birokrasi. Dinas-dinas lain seperti kantor pertanahan, dinas perhubungan, dan badan keuangan menolak memberikan akses data secara real-time dengan berbagai dalih, mulai dari keamanan hingga kerahasiaan. Hasil akhirnya, sistem seharga 3 miliar rupiah itu hanya diisi dengan data usang yang dikirim setahun sekali secara manual, lewat flash disk. Tentu saja, dashboard simulasinya menjadi tidak akurat, kehilangan kepercayaan dari para penggunanya, dan akhirnya ditinggalkan. Sebuah investasi yang benar-benar sia-sia. Kasus di Kabupaten X tadi membawa kita pada kesimpulan akhir yang sangat penting. Solusinya bukanlah dengan membeli teknologi yang lebih canggih atau lebih mahal lagi. Solusi yang sesungguhnya terletak pada perubahan cara kerja, perubahan budaya organisasi, dan juga perubahan kerangka peraturan. Ini bukan lagi soal teknologi, ini adalah soal reformasi birokrasi. Inilah inti dari seluruh analisis kita yang bisa kita rangkum dalam satu kalimat. Pembangunan sistem informasi perencanaan harus diperlakukan sebagai sebuah proyek reformasi birokrasi, bukan sekedar proyek pengadaan barang atau pemasangan infrastruktur elektronik. Fokusnya harus pada mengubah cara orang berpikir dan bekerja sama dari yang tadinya terkotak-kotak menjadi terintegrasi. Lalu, apa langkah konkretnya? Pertama, diperlukan komitmen hukum, misalnya dalam bentuk peraturan daerah yang mewajibkan setiap dinas untuk berbagi data. Kedua, perlu ada standarisasi format data, agar sistem dari dinas yang berbeda bisa saling berbicara. Dan yang mungkin paling krusial, harus ada anggaran operasional yang berkelanjutan. Bukan hanya anggaran besar di awal untuk membeli alat, tapi juga anggaran rutin untuk memastikan data selalu baru, akurat, dan ada sumber daya manusia yang mengelolanya. Sebagai penutup, mari kita renungkan sebuah pertanyaan kunci. Kita tahu pergantian kepemimpinan adalah sebuah realitas dalam birokrasi kita. Nah, jika Anda berada di posisi sebagai pengambil keputusan, langkah non-teknis apa yang akan Anda prioritaskan untuk memastikan bahwa investasi data yang mahal dan keahlian sumber daya manusia yang sudah dibangun tidak ikut hilang setiap 5 tahun sekali, setiap kali ada pergantian kepala daerah? Ini adalah tantangan tata kelola yang sesungguhnya, yang jauh melampaui sekedar urusan teknologi. Demikian penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.